Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum kita mulai nih ya, karena kalian udah melaksanakan PRS, jadi absensi yang ada di web akademik Unjani ACID itu udah fix ya, nggak ada perubahan lagi. Nah, maka dari itu kalian mulai untuk membentuk kelompok. Masing-masing kelompok itu ada sekitar ya 10 sampai 11 atau 12 orang ya. Jadi satu kelas ini kelompoknya ada 4 totalnya. Jadi satu kelompok itu sekitar 10 sampai 12 orang. Ya, silahkan kalian bagi-bagi. Nah, minggu depan insya Allah akan saya kasih tugas atau minggu depannya lagi. Nah, tugasnya berdasarkan kelompok ya. Oke? Oke, Pak. Sip. Oke, kita Baik, Pak. lanjutkan materinya. Jadi kemarin kita udah membahas tentang pentingnya metrologi industri ya dalam kehidupan atau dalam ya dalam aspek apapun ya. Jadi mengukur sesuatu itu penting supaya kita bisa menjamin bahwa apa yang kita hasilkan, apa yang kita buat itu sesuai dengan spesifikasinya sehingga dapat berfungsi dengan keinginan sesuai dengan keinginan desainer. Oke, selanjutnya kita masuk ke dasarnya dulu nih, yaitu satuan pengukuran. Jadi pengukuran adalah dalam definisinya kegiatan pengukuran merupakan membandingkan suatu besaran dengan besaran acuan atau referensi. Jadi ngebandingin nih suatu besaran dengan acuannya. Contohnya gimana? Yang paling sederhana, nih contohnya, tinggi gedung itu 3. Ini kan nggak bermakna ya, yang contoh yang di atas nih, nggak bermakna sama sekali. 3 maksudnya 3 apaan? Apakah 3 meter atau 3 apa gitu ya? Nah, meter, contohnya itu 3 meter. Nah, kan kita membandingkan dengan suatu tertentu gitu, meter namanya. Nanti akan saya tunjukkan. Meter itu yang kayak gimana sih? Nah, nah ini yang kalau yang bawah kan lebih bermakna ya sedikit nih. Tinggi gedung itu 3 kali pohon kelapa. Nah kan agak kebayang ya, kalian ngebayangin pohon kelapa itu segitu tuh tingginya. Oh kalau misalnya 3 kalinya oh, berarti setinggi itulah kira-kira gitu ya. Nah ini nih. Nah jadi tinggi gedung itu merupakan sekitar 3 kali pohon kelapa gitu ya. Jadi lebih bermakna nih statement yang di bawah ya. Nah itulah pengukuran. Maka dari itu, besaran acuan perlu dibakukan atau distandarkan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan pohon kelapa, ya pohon kelapa juga kan variasi ya. Ada yang tingginya segini mungkin, ada yang tingginya lebih tinggi lagi, ada yang lebih dari ini gitu kan. Karena nggak tetap gitu ya tingginya si pohon kelapa ini, ya bervariasi gitu loh tingginya. Jadi nggak tetap banget gitu kan nilainya, masih variabel gitu. Maka dari itu, besaran acuan perlu dibakukan atau distandarkan gitu. Nah, ini adalah beberapa syarat besaran standar yang bisa digunakan sebagai besaran acuan. Nah, yang kalian sering dengar itu misalnya meter atau feet atau inci gitu ya. Ada banyak. Nah, itu adalah contoh-contoh besaran acuan. Ada meter, ada inci gitu, ada feet, ada yard. Kalau misalnya kalian pernah dengar. Pernah dengar gak yard? Pernah, Pak? Pernah ya, kalau Kenapa? golf, kalau permainan golf pakainya yard biasanya. Nah, Di ini football, Pak. merupakan kenapa? Nggak jadi, Pak. Football ya, ada juga yard. Nah, ini semua merupakan besaran acuan. Jadi yang dijadikan acuan dan sifatnya itu, nah ini nih ada 3 sifat. Nah, yang pertama itu dapat didefinisikan secara fisik, fisiknya ada gitu ya. Nah, kalian kalau misalnya ngelihat meter, batang meter itu ada gitu. Dapat didefinisikan secara fisik. Yang kedua,
jelas dan tidak berubah dari kurun waktu tertentu. Nah, ini nih. Beda sama pohon kelapa ya. Terhadap kurun waktu tertentu, tingginya bisa berubah-ubah gitu loh. Bisa jadi makin tinggi, makin lama gitu. Nah, ini syarat besaran acuan itu tidak berubah terhadap kurun waktu tertentu gitu loh. Nah, itu salah satu syaratnya juga, dan syarat yang terakhir itu dapat digunakan sebagai pembanding di mana saja di dunia ini. Jadi ketika kita pindah tempatkan, sifatnya itu masih sama gitu, di mana saja gitu ya. Nah, gitu. Oke, ini adalah tiga syarat besaran acuan. Yang pertama, fisiknya ada gitu ya. Terus terhadap waktu itu dia panjangnya tidak berubah-ubah. Terus bisa digunakan sebagai pembanding di mana saja di dunia ini. Itu syaratnya. Ini contoh nih. Oh iya ya, kita ke besaran dasar nih. Ada satuan panjang, ada satuan sudut. Kalau panjang itu biasanya meter ya yang digunakan di satuan internasional. Kalau sudut itu kalau nggak derajat, radian. Nah ini nih, bisa kalian lihat di gambar ini. Ini adalah panjang meter yang dari dulu, dari tahun 1875 sampai sekarang, itu masih ada bendanya. Dan panjangnya masih sama, diupayakan sama ya. Jadi ini dibuat dari material khusus yang tidak, ya, degradasi terhadap waktunya itu sangat kecil sekali. Nah, batang meter ya ini ya, bisa kalian lihat di sini. Batang meter dari dulu sampai sekarang ada. Nah, seiring kemajuan teknologi pengukuran, oh ya nih, ini dibentuknya oleh International Bureau of Weights and Measures. Nah, ini panduan platinum iridium. Jadi suatu logam di mana ini tentunya koefisien muai panjangnya itu sangat kecil sekali ya, amat sangat kecil sekali. Kenapa penting koefisien muai panjang? Tahu nggak koefisien muai panjang? Delta L sama dengan L0 alfa delta T. Nah ini nih koefisien muai panjang nih. Jadi kalau misalnya ada perubahan temperatur, kecenderungan sebuah logam atau material apapun itu tuh pasti berubah panjang, walaupun kecil gitu ya. Kayak misalnya kalian dulu pernah belajar di SMP, itu rel kereta api kita buat ada gap-gapnya. Kenapa? Karena kalau misalnya dalam keadaan panas atau musim kemarau yang sangat terik gitu ya, ada perubahan temperatur nih, sehingga rel kereta api bisa berubah panjang. Kalau misalnya nggak ada gapnya, nanti kan bisa jadi gini rel kereta apinya ya, gerinjul-gerinjul gitu. Kenapa? Kenapa? Ya, gitu. Jadi penting nih. Jadi batang meter ini pasti menggunakan material dengan koefisien muai panjang yang sangat kecil. Karena kalau misalnya berubah negara gitu ya, bisa jadi perubahan temperaturnya amat sangat tinggi gitu. Nah, maka dari itu digunakan material khusus yaitu paduan antara platinum dan iridium. Itu yang pertama, koefisien muai panjang kecil dan juga tahan karat antinya ya. Pastinya tahan karat. Oke, nah ini seiring kemajuan teknologi pengukuran, jadi standar meter tuh diperbarui nih pada tahun 1983. Jadi bukan, ya karena material itu namanya material ya, dia itu bisa jadi waktunya kalau misalnya lebih dari puluhan abad gitu ya, bisa jadi standar meter ini tuh berbeda daripada dengan yang awal gitu kan. Nah makanya pada tahun 1983 itu diperbarui nih standar meter. Nah, jadi ini nih definisi yang baru. Ini udah modern ya, lumayan modern lah, walaupun kalian belum lahir. Saya juga belum lahir ini. Jauh. Direncanakan aja belum.
Jadi 1 meter adalah jarak atau dimensi yang ditempuh sinar laser merah berasal dari gas argon yang diionkan, yang distabilkan panjang gelombangnya pada ruang hampa selama 1/799.792.458 sekon. Bayangin, ini gede banget. Maksudnya kecil banget. Sekon. Ini kalian ngedip aja ini jauh lebih lama gitu daripada waktunya ini gitu. Kenapa jadinya waktu bukan panjang? Nah, loh. Kok jadinya waktu bukan panjang? Jadi ini tuh merupakan sinar laser ya. Nah, anggaplah seperti ini gitu. Nah, sinar laser ini punya panjang gelombang. Kalian udah belajar ya di fisika ya, ada panjang gelombang. Nah, karena gelombang ini memiliki kecepatan rambat, V sama dengan lambda atau panjang gelombang dikalikan dengan frekuensinya ya. Nah, yang dihitung itu panjang gelombangnya selama beberapa detik gitu ya. Jadi menggunakan laser gitu. Nah, karena laser ini kan dia tidak termakan waktu ya. Makanya ini lebih stabil terhadap seiring berjalannya waktu ini dia lebih stabil gitu. Ketika kita menggunakan panjang gelombang seperti ini. Nah, terus kenapa kok waktu bukan panjang gitu ya? Ya sederhananya kan V sama dengan jarak ya dibagi waktu. Nah, jarak ini itu adalah kata lainnya itu bukan kurang ya ini. Ya ini itu dimensi gitu. Dimensi meternya itu gitu kan. Nah, sebenarnya yang kita pengen tahu itu jaraknya gitu. Tapi biar lebih ya ini kan si 1 meter itu ya. Biar lebih presisi, kita lihat waktunya tuh yang ditempuh si gelombang tersebut berapa gitu untuk 1 meter. Jadi ya sama-sama aja lah. Gitu. Sama kayak kalau misalnya kalian pernah dengar astronomi ya, jarak itu diterjemahkannya melalui waktu. Mirip-mirip nih konsepnya, sama-sama aja. Kayak misalnya jarak dari bumi ke matahari itu udah bukan kilometer lagi. Kalau kilometer tuh udah nolnya ada banyak banget ya. Ini misalnya bumi nih ke matahari. Ini jaraknya itu tuh udah bukan pakai satuan kilometer lagi. Bukan, tapi pakai satuan tahun cahaya. Tahun cahaya gitu. Tahun cahaya ini tahun berarti waktu sebenarnya. Gimana ada kalau misalnya si gelombang cahaya itu merambat gitu ya. Cahaya tampak itu merambat, itu memiliki kecepatan dalam 1 detik dia bisa berjalan sejauh 300.000 kilometer. Itu 1 detik. Nah, bayangin 1 tahun berapa triliun kilometer ya gitu. Itu 1 tahun. Gitu. Nah, itu satuan pada astronomi karena saking jauhnya ya, jadinya pakai waktu. Gitu. Ini juga mirip lah, jadinya pakai detik nih, 1/sekian detik. Karena seiring berkembangnya teknologi gitu ya, teknologi laser. Nah, itu adalah satuan meter. Oke, selanjutnya. Nah, udah tahu nih bahwa satuan dasarnya itu meter ya yang diakui secara internasional. Nah, kita gimana cara ngukurnya nih? Cara ngukurnya tentu pakai alat ukur namanya. Alat untuk mengukur berapa dimensi dari suatu produk gitu. Nah, di mana pada alat ukur ini ada beberapa elemen secara umum ya. Ada beberapa elemen. Yang pertama itu adalah sensor, yang kedua itu pengubah, tiga penunjuk, yang keempat itu adalah pengolah data pengukuran. Nah, yang pertama sensor.
Jadi bisa kalian lihat juga ya di sini, sensor merupakan peraba suatu alat ukur. Itu biasanya yang menghubungkan alat ukur dengan objek atau benda ukur. Jadi ini tuh yang nempel lah sederhananya, nempel dengan si objek ukurnya atau peraba ya. Peraba tuh kan pasti nempel sama objek ukur biasanya. Ini yang konvensional. Nah, terus ada juga pengubah. Nah, pengubah ini fungsinya itu untuk memperbesar dan memperjelas isyarat sensor, yaitu suatu perubahan yang kecil bagi geometri objek ukur menjadi suatu perubahan yang cukup jelas terbaca pada bagian penunjuk atau pencatat alat ukur. Nah, ada beberapa yang menggunakan pengubah, ada yang tidak. Contohnya, kalian kalau misalnya pernah lihat jam ukur atau apa ya? Ya jam ukur, tahu nggak jam ukur? Namanya dial indikator. Tahu Pak? Udah pernah pegang? Belum Pak. Waktu Nah, Pak. dulu sih, Waktu kapan? SMK. Waktu SMK ya. Nah, yang SMK pasti pernah pegang. Ade bagus ini suaranya ini banget. Apa? Putus-putus. Tapi suara saya jelas ya? Suara saya jelas kan ya? jelas Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, Jelas, dial Pak. indicator. Itu walaupun si sensornya itu ya kecil banget gitu ya, ngeraba si objek ukurnya, tapi bisa terbaca dengan sangat jelas perubahannya tuh, sampai kecermatannya 1 mikron dial indicator itu. Nah, nantilah contohnya akan kita lihat ya. Jadi dia itu pengubah ini adalah mengubah isyarat sensor ya, harusnya kecil tapi kita perbesar supaya kita bisa melihat dengan lebih cermat gitu perubahan dari si pergerakan sensornya. Itu pengubah namanya. Terus yang ketiga, penunjuk. Penunjuk itu ya bagian atau elemen pada alat alat ukur ya yang dia tuh fungsinya untuk menunjukkan hasil pengukuran. Nah, ada beberapa tipe. Ada yang paling umum itu adalah garis indeks ya di Mister Inkshot atau vernier caliper yang biasa ya. Ada garis-garisnya gitu kan atau penggaris lah. Penggaris itu kan penunjuknya itu kan garis-garis ya. Garis indeks itu namanya. Atau jarum penunjuk. Nah, kalau jarum penunjuk itu yang mirip kayak dial indicator. Oh, ini sekian, ini sekian gitu. Itu jarum penunjuk. Atau juga penunjuk berangka atau digital gitu ya, yang paling modern ini. Nah, itu adalah penunjuk. Yang keempat, pengolah data pengukuran. Jadi pengolah data pengukuran ini biasanya itu ada pada alat ukur yang digital. Digital. Nah, jadi dia itu mengolah data hasil pengukuran berupa pembesaran atau pengecilan sinyal dan pengubah bentuk sinyal analog menjadi sinyal digital. Jadi kayak misalnya ya ada vernier caliper, dia itu yang digital misalnya ya. Nah, pergerakan dari sensornya itu tuh dibaca sebagai perubahan arus atau perubahan voltase. Nah, perubahan voltase ini kan diubah sinyalnya sehingga terbaca. Jadi awalnya perubahan gerak ya menjadi perubahan voltase. Voltase atau arus. Nah, di sini dibaca dan diterjemahkan menjadi perubahan panjang gitu. Nah, ini adalah pengolah data pengukuran. Ya, itu sederhananya ya. Jadi ada sensor, ada pengubah, ada penunjuk, ada juga pengolah data pengukuran. Ini umumnya ya. Ada beberapa alat ukur yang misalnya tidak memiliki pengolah data pengukuran, yang misalnya konvensional gitu ya, yang bukan digital. Ini nggak punya pengolah datanya. Jadi kita lihat, kita tempelkan dengan objek ukur langsung terbaca. Yang konvensional itu biasanya nggak memiliki pengolah data pengukuran.
Terus ada juga beberapa alat ukur yang tidak memiliki pengubah. Ya, kayak misalnya Mister Insut itu tidak ada pengubahnya. Langsung bisa terbaca. Nah, ini kita masuk ke contoh-contohnya. Nah, bisa kalian lihat di sini ini apa nih? Ada yang tahu? Ini apa? Mikrometer, Pak. Ya, betul sekali. Micrometer scope ya. Nah, kalian lihat nih. Gak usah dibaca dulu lah ininya, keterangan-keterangannya. Kira-kira sensornya yang mana? Sensor ukurnya? Yang mana? Poros ukur sama landasan, Pak. Hah? Poros ukur? Landasan? Poros ukur mah ya ini, tabungnya poros mah. Nah, emang ada bagian dari poros yang menyentuh dengan objek ukur. Mana yang menyentuh? Bukan bagian pinggirnya sini, bukan. Skala tetap, bukan, Pak? Ya. Mulut ukur, Pak. Nah, mulut ukur. Nah, ya bisa. Oh iya, yang tengah itu, Pak. Nah, ini yang saya tunjukkan dengan garis merah ya. Ya. Ini sensornya. Ya, jadi sederhananya sensor itu yang bersentuhan sama objek ukur. Kita kan naruh objeknya di sini gitu kan. Nah, itu sensor ukur. Apalagi yang lain? Misalnya yang gampang dulu lah, penunjuknya mana penunjuknya? Penunjuk. Ini penunjuknya jenisnya apa? Tadi kan ada beberapa jenis ya. Ada yang garis indeks, ada yang jam yang menggunakan jam ya, jam ukur. Ada juga yang digital. Ini yang apa tipenya? Garis indeks, Pak. Garis indeks nih ya. Ditunjukkan di sini nih. Jadi kita bisa membacanya kan lewat garis-garis ini ya, perpaduan antara garis ini kan. Nah, Ya, jadi Pak. merupakan Ya, Pak. penunjuknya gitu. Terus apalagi nih, pengubah. Pengubahnya yang mana? Ingat-ingat lagi definisinya. Memperbesar atau memperjelas isyarat sensor. Yang kecil menjadi besar. Pengubahnya yang mana jadinya? Karena ini tuh si perubahan ininya ya, perubahan pergerakan dari si poros ini, dia itu kan merupakan gerak rotasi sebenarnya ya. Gerak rotasi nih. Ya enggak? Tapi karena adanya gerak rotasi ini, dia menjadi bisa maju atau mundur dengan bantuan transmisi ini nih. Nah, ini bukan di sini. Adanya di dalam ini nih, ulir. Kalau misalnya kita putar ratchetnya nih ya, ini putar, nah si silindernya bisa maju mundur kan? Iya, Pak, benar. Iya, Pak. Ini menggunakan ulir di dalamnya nih. Atau ya kalian sebutnya baut sama mur gitu ya. Tapi ini yang ada di dalam mikrometer. Jadi ketika kita berputar atau memutarkan ratchetnya, maka akan timbul gerakan translasi juga ya. Jadi ini perubahan gerak rotasi menjadi gerak translasi seperti itu. Nah, tadi sesuai kan sama definisinya. Definisi pengubah. Memperbesar atau memperjelas isyarat sensor. Isyarat sensornya kan kita sebenarnya pengennya tuh yang translasi nih. Nah, diubah menggunakan gerak rotasi gitu. Menggunakan si ulir. Jadi ulir-ulirnya itu merupakan pengubah yang sifatnya itu mekanik gitu. Sehingga bisa terbaca di sini di skalanya ya. Itu pengubah, yang ini penunjuk merupakan garis indeks. Ini ada pengolah data pengukurannya enggak? Enggak ya. Oke lah. Ya, kalau misalnya belum pernah pegang mikrometer ya kalian ini bayangkan dulu lah bentuknya kayak gimana, cara kerjanya kayak gimana. Kalau perlu kalian cari di YouTube ya cara penggunaan mikrometer gitu ya.
Nah, itu karena mungkin praktikumnya ada nggak sih? Ada harusnya. Ada Pak Ada ya? Ada, Pak. Nanti ada lah. di semester sekarang juga. Nah, nanti cara bacanya kayak gimana akan diajarkan di sana. Cara mengetahui kecermatannya gimana bisa dilihat di sana. Nah, jadi di sini kalau misalnya kalian lihat ini sekedar ini ya, sekedar ngasih tahu sedikit. Nah, cara bacanya ketika kalian melihat garis indeks, nah ini kita perbesar. Nah, cara bacanya itu, nah yang di sebelah sini, oh kalau misalnya diperbesar nggak bisa nulis. Ya, nantilah ada cara bacanya. Sekalian ngitung cara melihat berapa kecermatan yang bisa dihasilkan dari alat ukur ini. Oke, yang penting ini tahu dulu ya. Mana nih suatu alat ukur, apakah dia memiliki sensor, apakah memiliki pengubah, penunjuk, atau pengolah data pengukuran. Nah ini nih, ada yang tahu ini alat apa? Jangka sorong, Kak. Bukan jangkau sorong biasa. Jangka sorong digital. Lebih dari itu lagi. Ini ada ininya loh. Coba nih lihat, kalian bayangin nih. Apa kira-kira? Ini jangka sorong spesial. Untuk ngukur apa ini? Kan Ukur biasanya kedalaman jangka bukan, Pak? sorong biasa gini ya. Ya begitulah. Itu kan jangka sorong biasa nih. Ininya bisa Iya, Pak. geser-geser. Iya, Pak. Kayak capit gitu. Ini beda, ini kayak sayap bentuknya. Buat kedalaman Pak. Betul sekali. Jadi ini jangka sorong untuk mengukur kedalaman. Kedalaman misalnya kedalaman lubang gitu ya, ada suatu part nih. Nah, kita pengen ngukur berapa nih kedalaman ini gitu ya. Nah, jadi kita awal mulanya si jangka sorongnya kita tempelin di sini. Ini jangka sorongnya ya. Nah, terus si yang ininya nih, bagian yang bisa bergerak translasinya, itu masuk ke dalam sampai menyentuh ke bawah. Nah, gitu. Kebayang? Nah, baru deh kedalamannya bisa kita ukur ya. Berapa milimeter kedalamannya. Nah, jadi sensornya yang mana sensor ukurnya? Bagian mana nih kira-kira sensor ukurnya? Yang digital itu, Pak. Ah, digital. Ini. Sensor loh, sensor. Sensor itu peraba atau yang bersentuhan dengan objek ukur. Kira-kira bagian mana yang bersentuhan? Ujung saya, Yang Pak. ujungnya, Pak. Ujung ini ya. Yang ujungnya, Pak. Ujungnya, Pak. Bohong, Pak, bohong. Ini bukan. Atau ujung sebelah sini. Nomor 1 atau nomor 2? Atau Nomor 2. serius? Pak, nomornya Pak nggak kelihatan. Oh, itu nomor 2 Pak. Satu, Pak. Serius, ini Eh, yang satu, nempel Pak. emang Oh iya, nomor 2. satu Pak, satu Pak. Nomor 1, Pak. Nomor Nomor satu. satu. Angkanya. Nomor Lihat 2. angkanya, ya kan mulainya di sini 0 kan? Ya pasti di sinilah di nomor 1. Masa mulainya di sini? Nah, jadi ini. Jadi yang kita gerakin ke sini nih, ke bawah gitu loh. Kebayang nggak? Nah, nggak cuma Kebayang, ini. Pak, kebayang. Sensornya nggak cuma ini. Mana lagi? Yang nempel di mulut benda ukurnya apa? Sayapnya itu, Pak. Bagian sayap. Nah, bagian sini nih. Ya, jadi sensornya ini, dan ini. Ininya. Gitu ya. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan jelas? Kelihatan, Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak. jelas. Pak, Ya, itu terlihat adalah sensor jelas. ukur
yang bersentuhan dengan objek ukur gitu. Jadi ini sensor ukurnya. Apalagi nih? Apakah ada penunjuk lah yang paling gampang penunjuk? Ada. Ada jelas ya itu digital ya. Oh ya di dalamnya juga ini ada suatu alat ukur ya, alat ukur dan pengubah. Jadi dia itu sebenarnya adanya itu perubahan arus atau voltase yang diukur dan diterjemahkan lagi menjadi milimeter. Jadi ini semua alat di dalamnya ada microchipnya ya. Dia itu berfungsi sebagai pengubah dan pengolah dan penunjuk juga digital gitu. Jadi semuanya ada di dalam ini nih. Oke. Oke, ini gampang ya. Nah, ini nih. Ini namanya dial indicator. Bisa kelihatan ya di sini. Aduh, bentar. Nah, bisa kelihatan di sini. Ini penunjuknya yang sebagai seperti huruf seperti jam gitu ya. Nah, ini sebenarnya bukan alat ukur langsung. Jadi, ketika kita mengukur benda, berapa milimeter suatu benda gitu ya, ini nggak bisa pakai alat ukur ini. Tapi ini berfungsi sebagai alat ukur pembanding. Nanti akan saya jelaskan apa fungsi sebenarnya dari alat ukur pembanding. Oke, kita lihat dulu lah. Dari alat ukur ini, konstruksi umumnya kan yang pertama sensor ya, di sini nih sensornya. Ini bisa gerak ke atas ke bawah gitu. Jadi dia bisa melihat perubahan panjang. Ya, jadi yang diukur perubahan panjangnya aja nih. Nekan sedikit, oh ini jam ukurnya gerak gitu loh. Nah, gitu ya. Kira-kira. Jadi dia cuma bisa mengukur perubahan panjang yang dilakukan oleh sensor ini nih. Gerak ke atas ke bawah, perubahan panjangnya bisa kelihatan gitu. Itu sensornya. Ya, ini yang dimerahin itu adalah penunjuknya ya. Nah, ini nih. Jadi dia juga memiliki pengubah. Ini kan sebenarnya perubahannya amat sangat kecil sekali ya kalau misalnya kalian pernah megang ya. Perubahan dari yang ditunjukkan dari sensor ini tuh kecil banget gitu. Tapi kita bisa melihat perubahannya secara dinamis melalui jam ukurnya. Karena di dalamnya bisa kelihatan di gambar yang kanan, ini tuh banyak sekali ini nih roda gigi ya untuk memperbesar isyarat sensor. Isyarat sensornya paling beberapa, misalnya kurang dari 1 mili nih. Isyarat sensornya ya, kurang dari 1 mili. Nah, kurang dari kebalik. Kurang dari 1 mili isyarat sensornya, tapi kita bisa melihat jam ukurnya itu bisa berputar beberapa kali gitu ya, misalnya. Karena di dalamnya ini terdapat berbagai macam roda gigi yang berfungsi untuk memperbesar isyarat sensornya. Ya, bisa kita lihat di sini ada banyak tuh roda giginya. Nah, fungsi roda gigi kan bisa jadi mengamplifikasi gerakan ini ya, gerakan dari sensornya. Selain ada roda gigi juga ada pegas untuk menghindari dari backlash. Ada yang tahu backlash? Ada yang tahu backlash? Ini di gambar ini kelihatan nih. Enggak, Pak. Nih, di gambar ini kelihatan nih. Dua gambar ini nih. Nah, roda gigi itu kan ya namanya kita ngebuat roda gigi itu nggak mungkin sempurna-sempurna banget ya. Ya nggak? Pasti ada kekurangannya nih. Contohnya kita lihat gambar yang di sini nih. Nah, kalau misalnya misalnya ini yang abu-abu ini penggerak ya, roda gigi penggerak. Yang ini itu follower yang digerakkan ya.
Nah, misalnya ini muternya itu gini lah. Kebayang? Nah, yang nempelnya kan di sebelah sini ya. Iya nggak? Iya, Pak. Nah, kalau Iya, misalnya Pak. kita ubah balik putarannya, nah, ini dia bisa bergerak, tapi si followernya atau yang digerakkannya belum mulai bergerak. Kebayang nggak? Ini ada gap sedikit nih di sini. Ya nggak? Kelihatan nggak di sini ada gap dikit? Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan. nah kalau misalnya ada gap dikit, ini gerak sedikit tapi followernya belum mulai gerak kan? Ya. Betul. Nah, jadinya ini menjadikan pergerakannya itu ada yang tidak sempurna, menyebabkan pengukurannya jadi kurang akurat lagi gitu. Si pengukurannya menjadi sedikit tidak akurat. Maka dari itu kita gunakan pegas untuk meminimalisasi adanya potensi backlash. Jadi kalau misalnya kita gerak ke sana karena ada pegas, ininya juga si gap ini tetap dipertahankan gitu. Jadi nggak jadi nempel ke sana karena ada pegas. Karena ada pegas jadinya tetap nempel di bagian yang bawah gitu. Nah, itu cara kerjanya pegas untuk mencegah backlash supaya hasil pengukuran yang kita lakukan itu tuh tetap menunjukkan angka yang benar atau akurat atau teliti. Nah, ada beberapa istilah dalam metrologi ya. Ada teliti, ada tepat, ada cermat. Ini ketiga istilah ini tuh memiliki makna yang berbeda. Maknanya berbeda semua nih, nanti akan kita pelajari. Teliti, tepat, cermat. Oke, itu adalah jam ukur atau dial indicator. Nah, di alat ukur juga ada beberapa jenis ya. Nah, contohnya tadi tuh, ada alat ukur langsung. Jadi alat ukur langsung ini, hasil pengukurannya itu bisa kita tahu secara langsung atau terbaca pada alat ukurnya secara langsung gitu. Ini yang paling sederhana. Nah, contohnya kayak tadi ya, jangka sorong, mikrometer, bevel protractor. Bevel protractor itu alat untuk mengukur sudut. Nanti akan ditunjukkan gambarnya. Nah, jadi kita ngukur benda, itu hasil pengukurannya bisa langsung terbaca pada alat ukurnya ya. Gitu. Itu adalah alat ukur langsung. Nah, terus ada juga alat ukur pembanding. Nah, kayak tadi tuh dial indicator. Jadi dia itu alat ukur bantu sebenarnya. Jadi alat ukur yang digunakan untuk membaca selisih dimensi objek ukur terhadap ukuran standar. Nah, misalnya ya, kalian punya suatu batang nih. Nah, terus kalian punya ukuran standar, misalnya kayak tadi tuh ada yang namanya batang meter gitu. Kalian pengen membuat batang yang seenggaknya mirip lah 1 meter misal ya ini mah. Nah, ini standarnya. Nah, kalian menggunakan alat ukur pembanding ini untuk membandingkan produk yang kalian buat dengan standarnya gitu ya. Makanya kalian cuma bisa dengan menggunakan alat ukur pembanding cuma bisa tahu perbedaannya. Perbedaan panjangnya saja gitu. Jadi yang standarnya kan kalian tahu misalnya ini 1 meter. Terus kalian tahu nih perbedaan panjang antara si alat ukur standar dengan benda yang kalian buat. Nah, itu adalah alat ukur pembanding. Contohnya tadi jam ukur yang kalian lihat di slide sebelumnya ya. Ini alat ukur pembanding. Ada dial indicator, ada pupitas, dan lain-lain. Nanti akan kita lihat pada kuliah alat ukur langsung. Minggu depan insya Allah alat ukur langsung sama alat ukur pembanding. Nah, terus jenis yang ketiga itu adalah alat ukur standar ya tadi ya. Jadi ini adalah alat ukur yang, ini yang nggak ada G-nya, harus ada G-nya, yang menunjukkan harga ukuran tertentu, harga nominal,
dan digunakan sebagai acuan alat ukur pembanding. Nah, ini ada alatnya nih, namanya blok ukur atau blok sudut yang bentuknya seperti sudut gitu ya. Ada juga kaliber induk tinggi. Nah, ini adalah suatu alat yang kita gunakan sebagai acuan. Gitu. Repot-repot banget sih kenapa kita ngebandingin dengan acuan ya. Kenapa kok nggak langsung aja alat ukur langsung gitu, biar kita tahu hasilnya. Nah, nanti akan dijelaskan kenapa kita menggunakan alat ukur pembanding dan alat ukur standar. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Ketika kita menggunakan alat ukur langsung atau menggunakan alat ukur pembanding. Ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Tapi sekarang kalian cukup tahu dulu lah, berarti alat ukur tuh ada macam-macam gitu, nggak cuma yang langsung aja, tapi ada banyak. Nah, selanjutnya juga ada alat ukur batas atau kaliber. Nah, alat ukur batas ini yaitu alat ukur yang mampu menunjukkan apakah suatu dimensi atau bentuk atau posisi itu terletak pada di dalam atau di luar toleransinya. Nah, contohnya kaliber go dan not go. Nanti mungkin pusing ya, nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Apa sih maksudnya kaliber? Nah, terus selanjutnya itu ada alat ukur bantu. Sebenarnya bukan, entah kenapa di bukunya Pak Taufik ini disebut alat ukur juga, alat ukur bantu. Sebenarnya ini adalah alat-alat untuk membantu atau menunjang pelaksanaan suatu proses pengukuran. Ya kalau menurut saya sendiri gitu, ini bukan alat ukur, tapi ya udah alat bantu aja gitu, alat bantu ukur. Tapi bukan alat ukur bantu. Entah ya namanya orang bisa punya preferensi berbeda-beda ya. Ya ini menurut buku Pak Taufik termasuk juga alat ukur. Jadi berperan untuk membantu pelaksanaan suatu proses pengukuran. Kalau menurut saya itu bukan alat ukur bantu, tapi alat bantu ukur. Ya itu terserah lah kalian mau ikut mazhab siapa ya. Ya, selanjutnya ada juga alat ukur spesifik. Jadi dibuat khusus untuk mengukur geometri yang khas. Misalnya kekasaran permukaan, kebulatan, profil, dan lain-lain. Jadi ini spesifik untuk mengukur geometri tertentu gitu ya. Misalnya kekasaran permukaan atau kebulatan dari suatu benda atau profil roda gigi gitu. Dan lain-lain. Jadi spesifik dibuat untuk mengukur geometri tertentu gitu, tidak universal sifatnya. Nah, juga ada alat ukur koordinat nih CMM, ini lumayan modern ini, alat ukur CMM. Nah, ini tuh computerized measuring machine. Nah, jadi alat ukur ini saya lupa ini computerized atau koordinat ya. Ya, kalian bisa googling sendiri ya. Intinya dia menggunakan suatu komputer untuk mengukur. Saya lupa ini entah koordinat atau komputer. Ya, ini merupakan alat ukur yang memiliki sensor yang dapat digerakkan dalam ruang dan merekam data pada koordinat kartesian X, Y, Z. Jadi yang diukur itu adalah koordinatnya dari suatu benda. Nah, juga di dalamnya terdapat penganalisis data titik-titik koordinat tersebut untuk diproses menjadi informasi yang lebih jelas seperti diameter, jarak sumbu, dan lain-lain. Oke. Itu adalah jenis-jenis dari alat ukur ya. Nah, ada juga proses pengukurannya nih yang berbeda-beda. Jadi yang tadi alat ukurnya yang beda, ini prosesnya, proses mengukurnya yang beda-beda. Ada beberapa jenis. Yang pertama ini adalah pengukuran langsung ya. Ya tentunya pakai alat ukur langsung tadi. Yang paling sederhana ini tipe pertama. Terus pengukuran tidak langsung. Nah, ini menggunakan alat ukur ya pembanding ya, alat ukur pembanding dan alat ukur standar yang sebagai acuan. Jadi ini namanya adalah proses pengukuran tidak
langsung. Terus yang ketiga ini proses pemeriksaan toleransi menggunakan kaliber tadi, yang kaliber go atau not go. Selanjutnya juga ada proses perbandingan dengan bentuk acuan. Nih, jadi kita bandingkan dengan acuannya. Terus proses pengukuran geometri khusus. Nah, ini yang khusus menggunakan alat ukur spesifik. Terus juga ini yang terakhir yang lumayan modern, ini proses pengukuran dengan koordinat atau CMM gitu. Nah, sebenarnya kondisi yang paling mutakhir, bukan kondisi ya, proses pengukuran yang paling mutakhir yang sekarang lagi dikembangkan oleh para ilmuwan gitu ya, itu menggunakan laser scanner. Jadi kita menggunakan laser untuk mengukur geometri suatu produk, tapi masih ada kelemahan, yaitu akurasi atau ketelitiannya masih rendah dibandingkan dengan CMM. Jadi ya sampai saat ini di industri itu banyaknya menggunakan CMM nih untuk mengukur geometrinya. Oke, kayak gimana sih itu teh? Nah, yang pertama ini adalah proses pengukuran langsung. Jadi ada dua benda sederhana, paling sederhana. Ada benda ukur, ada alat ukur langsung, ada dua elemen ya, secara sederhana. Nah, misalnya contoh di bawah ini nih, di gambar ini ya. Pengukuran langsung dengan mikrometer. Ini yang dipegang tangan kiri ini objek ukurnya atau benda ukur ya. Nah, yang di sini yang dipegang di tangan kanan itu mikrometer atau alat ukur langsung. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa proses ya. Yang pertama itu penentuan garis ukur atau sudut yang akan diukur. Terus pembacaan dimensi dapat terbaca secara langsung. Cuma ada dua step. Step pertama dan step kedua. Jadi pertama ditentukan garis ukur atau sudut ukur yang mau diukurnya yang ada di sebelah sini ya. Terus dibaca, udah deh dapat hasil pengukurannya. Nah, gitu. Nah, di sini proses pengukuran langsung merupakan proses pengukuran yang lebih diprioritaskan untuk dipilih karena cepat dan mudah dibandingkan dengan proses pengukuran yang lain. Gitu. Tapi ada beberapa batasan yang tidak dapat dilakukan oleh proses pengukuran secara langsung. Nah, biasanya secara umum ya, kecermatan proses pengukuran langsung ini relatif rendah. Jadi kelemahan pertama nih ya. Jadi dia tuh nggak bisa, alat ukur langsung itu nggak bisa ngukur benda dengan kecermatannya yang amat sangat tinggi, nggak bisa. Nah, biasanya mikrometer aja yang paling cermat ya. Ya sekitar 0,025. Enggak. 0,01 ada. Berarti ini 1/100 mm ya, mikrometer itu biasanya segini nih. Nah, kalau misalnya pengen ngukurnya itu sampai mikron gitu ya. Nah, 0,001 mm. Nah, mikrometer sekrup udah nggak bisa lagi gitu loh. Harus menggunakan pengukuran yang lain gitu. Harus yang lebih teliti alat ukurnya, misalnya seperti itu. Nah, sehingga pada kasus tertentu sulit untuk memenuhi syarat. Nah, misalnya ya, ada suatu diameter suatu lubang misalnya ya. Nah, diameternya ini misalnya 10 plus minus 0,01 misalnya. Nah, ini kecermatannya ya. Kecermatan dimensinya nih. Bukan kecermatan, maksudnya toleransi dari dimensinya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan alat ukur, itu tuh harus memiliki kecermatan alat ukur yang paling besar 1/10 dari toleransi benda ukur. Nah, ini kan toleransinya itu plus minus 0,01 ya toleransinya. Ya kan? Atau kalau misalnya ini kan plus minus jadi kanan kiri ya. Bisa kita bilang ini adalah toleransinya 0,02. Ya kan? Nah, kita harus menggunakan alat ukur
seminimal-minimalnya memiliki kecermatan alat ukur itu tuh 10% atau 1/10 ya dari toleransi geometri. Nah, kalau misalnya ini 0,02 berarti 10%-nya berapa? 0,002. Harus bisa membedakan sampai ini nih mikron gitu ya. 2 mikron. Mikron itu 1 mm dibagi 1000, kalian bayangin tuh. 1 mili tuh dipenggariskan ya masih kelihatan lah. Kalau dibagi 1000 kelihatan nggak sama kasat mata? Segede debu, coy. Kecil banget ini. 2 mikron gitu. Nah, apakah alat ukur mikrometer ini masih cukup atau enggak? Nah, mikrometer, kecermatan mikrometer, misalnya itu 0,01 mm. Nah, apakah 0,01 ini dengan bukan yang ini. Dengan yang ini memenuhi atau enggak? Oh, enggak banget ya. Jauh banget gitu. Makanya kita perlu strategi pengukuran yang lain yang memiliki kecermatan yang lebih tinggi daripada mikrometer. Gimana, kebayang nggak? Bingung nggak? Pak, Hah? bingung Pak. Bingung. Nih. Coba lagi, coba. Yang sederhana lah, sederhana. Oh iya, saya ini dulu lah. Alat ukur yang kalian tahu nih. Alat ukur yang kalian tahu misalnya ya, yang paling sederhana penggaris. Itu kan kecermatannya biasanya cuma 1 mm ya. Ya enggak? Ya Pak, benar Pak. Jadi dia tidak bisa ngelihat lebih jauh daripada 1 mm, ya kan? Iya. Jadi misalnya ada benda nih, terus kalian ukur sama penggaris gitu. Ini penggarisnya ada ukurannya gitu. Nah, kalau misalnya kita perbesar di sini nih ya, set, misalnya ya. Nah, bendanya ada di sini nih. Bayang nggak? Ini garis ukurnya. Nah, antara ini sama ini kan nggak bisa kebaca sama penggaris kan? Ya nggak? Iya Pak. Jelas gak ini gambarnya? Kayaknya jelek ya gambarnya. Aduh, ini harus imajinasinya juga kalian harus kuat nih. Ada benda nih, ada benda. Kalian ukur pakai penggaris. Ini penggarisnya. Nah, di penggaris itu kan ada ukurannya nih, ada garis-garisnya ya. Ya nggak? Kita perbesar bagian Pak. ini nih. Kita perbesar bagian ini. Nah, ini ujung bendanya. Ini penggaris yang kita punya. Nah, dia kan ada di sini nih. Sementara penggaris kita ini misalnya nunjukin ini pas di 7 cm gitu. Nah, ini kan berarti 7,0 ya cm. Komanya itu kita nggak tahu gitu loh. Karena nggak ngelebihin 1 cm ya ini ya, bukan milimeter. Atau 70 lah, dibilangnya 70. Nah, ini kan 70, sekian gitu kan. Entah 5 atau 6 gitu. Kebayang nggak? Nah, pakai penggaris ini tuh kecermatannya cuma 1 mm. Kecermatan itu adalah kemampuan suatu alat ukur untuk membedakan sesuatu gitu. Dia nggak bisa ngebedain antara komanya ini nih. Nggak bisa. Bisanya ya kalau nggak 70, 71 gitu. Atau 72 gitu. Nah, penggaris kecermatannya itu cuma 1 mm. Kalau misalnya kalian bikin suatu produk gitu ya. Misalnya suatu diameter. Ini tuh 70 plus minus 1 gitu. Ya anggaplah kalian bikin kaos gitu ya. Kaos ini leher dari kaosnya itu 70 cm misalnya. Dan kalian nggak boleh
misalnya kalian menetapkan bahwa kalau misalnya bikin kaos, itu tuh nggak boleh lebih dari 71 cm, nggak boleh kurang dari 69 cm. Kebayang? Ya nggak? Kebayang nggak? Ini kebayang nggak? Kebayang, Pak. Simulasi lah, simulasi. Lumayan, Kalian bikin Lumayan, kaos gitu. Nah, ini toleransinya berapa toleransinya? Dari 71 ke 69 kan? Berarti ini toleransinya 2 cm. Ya jangan sentimeter, pakainya milimeter. 2 mm toleransinya. Nah, untuk ngukurnya ada ketentuan. Kecermatan alat ukur harus seminimal-minimalnya 1/10 toleransi. 1/10 dari 2 mili berapa? Berapa? 0,2. Ya, betul. 0,2. Nah, 2 mili 10%-nya itu sama dengan 0,2 mm. Nah, cari alat ukur yang bisa membedakan sampai 0,2 mm. Pilihannya penggaris. Penggaris masuk kriteria nggak? Enggak, Pak. Enggak. Karena satu Jangka sorong. Jangka sorong. Pak. Masuk deh, masuk. Jangka Bisa, sorong. Pak. Ini kan Bisa, 0,1 ya milimeter. Nah, ini udah sesuai belum? Ya. Udah, Pak. Oh, berarti kita harus pakai jangka sorong ngukurnya ya. Nggak boleh pakai penggaris gitu. Ngerti ya? Ngerti? Itu contoh sederhana. Kalau yang contoh sulitnya ada nggak, Pak? Ya ini contoh sulitnya. Nih, misalnya tadi yang diameter suatu lubang. Nah, misalnya nih, ada lubang gitu ya, lubang suatu part lah. Ini kita tentuin spesifikasinya. Diameternya itu, misalnya ya, ini 80 plus minus 0,1. Nah, ini nih, toleransinya 0,1. Enggak, jangan deh, 0,02 gitu. Ini kecil banget nih toleransinya. Berarti kita tahu toleransinya itu adalah kalau plus minus ya udah berarti kali 2 ya karena ke kanan dan ke kiri. 0,04. 4. Nah, kalau 10%-nya dari 0,04 berapa? 0,004. 0,004. 4 mikron ini. Nah, coba kalian pilihan alat ukurnya apa? Penggaris. Nggak masuk. Oh, sangat-sangat tidak masuk. Penggaris. Ini kecermatannya cuma 1 mili gitu. Terus jangka sorong 0,1 masih nggak bisa. Mikrometer scrub 0,01 masih nggak bisa. Waduh, udah susah ini. Makanya perlu proses pengukuran yang lain gitu ya, yang nggak langsung. Karena alat ukur langsung ini nih, Suaranya hilang, Pak. dia nggak memiliki kecermatan yang sangat tinggi gitu. Ya mentok nih segini nih, 10 mikron tuh mentok gitu. Makanya perlu melakukan proses pengukuran yang tidak langsung karena lebih cermat gitu. Itu kaidah pengukuran ya. Salah satu kaidah pengukuran. Jadi kita harus menggunakan alat ukur yang memiliki kecermatan sebesar-besarnya 1/10 dari toleransi benda ukurnya. Ini nih penting nih. Penting banget. Oke? Gitu. Nah, karena alat ukur langsung itu memiliki kecermatan yang rendah, makanya dia nggak bisa untuk mengukur untuk part-part yang memiliki toleransi yang sangat ketat gitu. Tapi tetap alat ukur langsung ini lebih prioritas untuk dipilih karena mudah dan cepat dan tidak mahal tentunya. Gitu ya, tapi akan untuk part-part yang butuh ketelitian yang sangat tinggi gitu ya, nggak bisa mengukurnya pakai alat ukur yang langsung biasanya.
Nah, dan juga batasannya ya, ada beberapa kondisi fisik objek ukur yang sulit untuk diakses oleh alat ukur langsung. Ada banyak misalnya. Nah, terus juga ada batasan yang lain, itu tidak sesuai dengan jenis toleransi yang diterapkan pada objek ukur. Misalnya, geometri bentuk dan posisi. Gitu. Geometri bentuk dan posisi. Nah, selanjutnya ada proses pengukuran tidak langsung. Nih, yang tidak langsung ya. Jadi ada beberapa step dan ini lebih kompleks daripada sekedar alat ukur langsung. Nah, pertama, ini elemennya ada 4. Yang itu benda ukurnya. Ada alat ukur pembanding, ada alat ukur bantu, dan juga alat ukur standar. Nah, jadi ada 4 ini ya, ada 4 elemen pada proses pengukuran tidak langsung. Nah, anak saya nangis kedengeran ya? Jelas, Pak. Jelas. Yaudah kita istirahat dulu sekitar 10 menit ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Siap, baik, siap, Pak. Baik, Pak. Ya oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah proses pengukuran tidak langsung. Jadi ada beberapa elemen ya yang kita gunakan. Yang pertama itu ya benda ukurnya itu sendiri. Yang kedua ada alat ukur pembanding. Yang ketiga ada alat ukur bantu. Yang keempat ada alat ukur standar. Nah, bisa kita lihat di sini, di gambarnya dulu ya, dilihat nih. Ada objek ukur nih, ini nih. Jadi misalnya kita pengen, ini objek ukurnya ya, atau benda ukur. Nah, kita pengen tahu ketinggiannya nih. Jadi ini nih yang kita pengen tahu ini nih. Jarak dari atas sampai bawah ini ya, ketinggian dari bendanya. Nah, ada beberapa elemen ukur yang lain. Nah, di sini ada yang namanya pupitas. Mirip kayak jam ukur. Ya bedanya itu sensornya ya. Sensornya itu arahnya yang berbeda. Ini pupitas. Nama alat ukurnya. Dia berperan sebagai alat ukur pembanding. Dan juga di sini ada ini ya, dudukannya nih, dudukan si pupitas ini. Ini ada, merupakan alat ukur bantu. Alat bantu ya. Alat ukur bantu. Dan ini yang besar, ini kaliber induk tinggi, dia fungsinya sebagai alat ukur standar. Nah, gimana cara kerjanya? Cara kerjanya, jadi pertama ini benda ukurnya kita ukur dengan pupitas nih. Jadi ukur dengan pupitas pada suatu nilai tertentu. Nah, jadi kita lihat melalui pupitas, kita lihat jam ukurnya ya. Nah, ini nih. Fase kedua dia merekam pupitasnya ini dia merekam data dimensi benda ukur yang akan dibandingkan dengan alat ukur standar gitu. Nah, setelah kita merekam data pengukuran perbandingannya, kita tempelkan si pupitas ini. Jadi jangan diubah-ubah lagi ya si konstruksinya. Kita pindahkan dan lalu tempelkan pada alat ukur standarnya. Nah, maka dari alat ukur standar ini dengan perbandingannya tadi, kita dapatkan nilai dari pengukuran ketinggian benda ukur. Nah, ini proses pengukuran ini kecermatannya bisa mencapai 0,001 mm atau 1 mikrometer. Akan tajam banget ya, teliti banget gitu dia. Bisa membedakan sampai 1 mikron atau kalian bayangin 1 mili dibagi 1000.
untuk pengukuran tidak langsung yang seperti ini. Ada berbagai macam contohnya, ya ini salah satu contoh aja ya, untuk membandingkan ketinggian dari suatu benda ukur. Ada juga untuk diameter, metodenya beda lagi, alat-alat yang digunakan beda lagi. Nah, maka dari itu ini sifatnya tidak universal banget gitu ya. Jadi beda dimensi, misalnya diameter nih, kita pengen ngukurnya, itu alatnya beda-beda lagi, nggak pakai pupitas lagi, tapi pakai misalnya teri obor dan lain-lain ya, ada banyak alatnya. Nah, maka dari itu pengukuran ini tuh ribet, sifatnya ribet, tapi bisa menghasilkan kecermatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan alat ukur langsung gitu. Oke, kebayang? Kebayang ya. Jadi ya sederhananya ini si benda ukur kita tempelin dengan si alat ukur pembanding, kita rekam datanya, lalu kita langsung bandingkan dengan alat ukur standar untuk mengetahui nilai dari ketinggian benda ukur tersebut. Begitu. Ini adalah alat pengukuran tidak langsung ya. Jadi alat ukurnya tidak bisa melihat secara langsung atau mengukur secara langsung bendanya, tapi harus menggunakan alat ukur pembanding dan alat ukur standar utamanya seperti itu. Oke, ini adalah pengukuran yang tidak langsung, yang memiliki karakteristik lebih cermat dibandingkan alat ukur langsung, tapi membutuhkan peralatan yang lebih advance dan juga waktu pengukurannya itu relatif jauh lebih lama dibandingkan dengan alat ukur langsung. Oke, yang ketiga itu adalah proses pemeriksaan toleransi atau menggunakan kaliber batas, namanya kaliber go dan not go. Jadi, nah si elemennya ya, pertama benda ukurnya, terus yang kedua kaliber batas go dan kaliber batas not go. Misal, nih kalian memiliki suatu objek ukur ya. Nah, ini diameternya kalian kendalikan nih. Misalnya ya 80 plus minus 0,1 misal ya. Nah, jadi kalian itu nggak mau nerima barang dengan diameter di atas 80,1 dan juga nggak mau nerima barang dengan diameter di bawah 79,9 kan. Nah, 80,1 itu adalah upper limit. S-nya apa ya? Pokoknya ini batas atas lah. Nah, 79,9 ini batas bawah gitu ya. Ya tentunya yang masuk ke toleransi kan daerah ini aja ya. Daerah sini saja nih yang masuk toleransi. Sisanya itu kita reject atau kita buang gitu ya karena tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, cara kerja kaliber go dan not go ini gimana? Cara kerjanya. Jadi kita membuat suatu benda yang sangat presisi ya, dengan kepresisian yang sangat tinggi, dan diameternya untuk yang ini ya, misalnya nih, ada 2 diameter, ada limit atas dan limit bawah. Nah, jadi ini salah satunya itu memiliki diameter yang cermat, itu 80,1 misalnya ya. Yang ini punya diameter cermat 79,9 gitu. Nah, maksudnya kaliber batas go yang mana? Yang go yang mana nih? Yang harusnya dimasukin itu masuk. Nah, ini nih yang go. Nah, misalnya ada suatu benda di daerah sini nih ya. Daerah 1. Ya, anggaplah ini 1, ini 2, ini 3. Yang harusnya kita terima kan yang 2 ya. Kita tes nih dengan kaliber go gitu ya. Berarti kan di sini ya. Nah, kan harusnya masuk ya kan? Harusnya masuk nih. Nah, ini 79,9, ini 80,1. Nah, kita tes dengan ini nih. Kalau misalnya masuk, berarti diameternya lebih dari 79,9 dong. Ya enggak? Ini sambil mikir nih. Jangan cuma nonton doang. Halo, halo? Iya, Halo, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Kalau misalnya masuk, si yang 79,9 ini masuk, berarti produknya itu lebih
besar diameternya daripada 79,9 kan? Ya, makanya istilahnya go gitu. Kalau misalnya ternyata pas dimasukin yang 79,9 ini nggak masuk, oh berarti ini defect gitu, nggak bisa kita terima gitu loh. Ini adalah kaliber batas go. Nah, kalau misalnya ini udah masuk, berarti kita cuma yakin bahwa dia itu lebih besar daripada 79,9 kan? Nah, masuklah ke kaliber batas yang not go, yang 80,1 nih. Yang 80,1. Kita masukin. Nah, yang 80,1 itu kita cuma bisa tahu kalau misalnya dia itu nggak masuk ya, nggak masuk berarti si diameternya itu kurang dari 80,1, iya kan? Kita hapus dulu deh, biar ini lebih jelas. Nah, ini yang not go ya, yang 80,1. Kalau misalnya kita masukin, oh ternyata nggak masuk nih, nggak go gitu ya, not go. Berarti kita tahu bahwa si diameternya kurang dari 80,1, ya kan? Kalau misalnya masuk, oh berarti lebih dari 80,1. Berarti kalau misalnya masuk, ini udah pasti nggak bisa diterima gitu ya. Oke? Nah, jadi barang yang lolos kualitas tuh yang kayak gimana? Yang ada di daerah 2 gitu. Yang kayak gimana? Jadi yang go itu harusnya masuk. Yang not go itu harusnya nggak masuk. Masa kita udah bisa memastikan produk yang masuk kriteria seperti ini itu di dalam toleransi yang kita inginkan, yang desainer inginkan gitu. Paham? Paham nggak? Pak. Nah, itu adalah Paham. konsep kaliber. Nah, konsep kaliber ini kelemahannya, jadi kita nggak bisa ngukur secara langsung berapa ukuran dari diameter yang kita ukur. Tapi kita bisa tahu bahwa diameternya ini di dalam toleransi apa enggak gitu. Cuma itu aja. Tapi kita nggak bisa tahu pastinya berapa nih ukurannya. Itu tuh kelemahannya dari kaliber. Tapi keunggulannya dia bisa mengukur suatu produk dengan amat sangat cepat sekali. Ini biasanya kalau misalnya produksi massal gitu ya pakai kaliber nih. Karena bisa cepat banget gitu ya ngukurnya. Oh ini lolos kualitas, ini enggak gitu. Dan kelemahan yang lain menggunakan kaliber ini tuh termasuk mahal kalau misalnya produksinya sedikit. Karena kan membuat kalibernya ini spesial ya. Mau ngebuatnya mahal. Kalau misalnya kita mau ngukurnya partnya itu sedikit, ini akan jadi tidak ekonomis nih. Kecuali kalau misalnya produknya banyak gitu ya, massal gitu. Ini akan menjadi ekonomis karena satu alat dipakai untuk banyak produk gitu ya. Tapi kalau produknya sedikit, ini nggak ekonomis gitu. Jadi ini keunggulannya untuk produksi massal. Tuh. Ini adalah kaliber batas atau kaliber go dan not go. Oke, jelas ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada proses perbandingan dengan bentuk acuan. Ini namanya profile projector. Contoh di gambar ini ya. Nah, jadi profile projector ini ada 3 elemen. Yang pertama ya benda ukurnya pasti. Yang kedua itu adalah alat ukur pembanding atau proyektor profil. Dan yang ketiga ini mal atau bentuk acuan. Nah, jadi sistem kerjanya ada suatu misalnya ini ya di sini itu contohnya ulir gitu, mur atau baut gitu ya. Kita perbesar. Kita perbesar menggunakan kamera gitu ya. Menggunakan sinar. Nah, ini nama pembesarnya itu adalah proyektor profil. Jadi kita zoom in gitulah intinya. Nah, saya kayaknya di Unjani nggak punya deh. Di ITB ada. Ya kalau misalnya kalian sempat main ke ITB, lihatlah ini alatnya, proyektor profil. Nah, kita zoom gitu ya. Kita zoom. Nah, terus kita menggunakan bentuk acuan atau mal. Nah, mal ini misalnya ini nih. Yang warna putih.
Bukan yang warna putih, yang warna ini ya, yang warna coklat pekat nih. Ini yang malnya nih. Ini adalah bentuk sempurnanya mal ini nih. Nah, kita bandingkan si partnya apakah sempurna atau enggak ngelihat dari sini. Misalnya, part aslinya tuh, bentar. Misalnya part aslinya itu, kok nggak keluar sebentar. Nah, misalnya part aslinya gini-gini ya. Nah, sementara malnya itu pakai warna biru. Nah, malnya kayak gini. Nah, kita bisa tahu kan ini nih. Nah, oh ini defeknya kayak gini nih. Ada gerinjul-gerinjulnya gitu ya. Kayak gitu. Ini adalah proses perbandingan dengan bentuk acuan. Jadi prinsipnya memeriksa ini tidak menantikan dimensi atau nggak melihat dimensinya berapa ya, tidak menentukan dimensinya ataupun toleransinya, tapi lebih ke secara visual. Oh ini perbandingan dengan bentuk acuannya itu berbeda gitu. Cuma sekedar itu. Ini contohnya pada ulir atau roda gigi, karena profil dari ulir atau roda gigi itu kita pengennya sempurna supaya tidak menimbulkan getaran atau panas seperti itu. Jadi ya kalau misalnya roda giginya agak-agak gini ya ngebuatnya, itu tuh benar-benar nggak bagus gitu, menimbulkan getaran yang tinggi. Jadi ini pengukuran yang lebih concern ke profilnya gitu ya. Pengennya profil halus gitu. Nah, itu adalah profil proyektor. Nah, ini pengukuran geometri khusus ya. Misalnya ini ada suatu alat untuk mengukur kebulatan. Jadi misalnya ada silinder, kita taruh di sini gitu ya. Terus diputar, kita ukur. Nah, misalnya proyeksinya seperti ini, seperti gambar di kanan. Ya ini ekstrim ya, kondisi ekstrim. Jadi misalnya bulatnya itu sama sekali nggak sempurna lah. Nah, kita ukur nih, berapa nilai kebulatan dari silinder tersebut. Ya ini khusus ya. Jadi dia alat ini cuma untuk mengukur kebulatan dari suatu benda. Nah, terus selanjutnya proses pengukuran geometri khusus yang lain ya ini contohnya mengukur profil roda gigi ya. Nah, bisa dilihat di sini ya dia mengukur profilnya apakah halus atau tidak. Gitu. Diproyeksikan nih profilnya. Nah, selanjutnya ini pengukuran mesin koordinat. Jadi yang diukur itu adalah koordinat dari benda ukur ya. Ada videonya nih. Ya, ini gambarnya, ini videonya. Nah, misalnya itu ya, ada suatu benda ukur. Nah, tuh jadi sensornya itu cuma menyentuh dari benda ukurnya. Nah, sentuhannya itu kita rekam terhadap koordinat kartesian. Jadi, nah hasil pengukurannya itu titik ya. Titik terhadap X-nya berapa, terhadap Y-nya berapa, terhadap Z-nya berapa. Jadi titik-titik, kumpulan titik-titik yang diukur itu. Nah, kumpulan titik tersebut diolah menggunakan komputer sehingga timbul misalnya ya hasil pengukuran dimensi kayak misalnya oh dari titik tersebut kita tahu diameternya berapa. Dari kumpulan titik tersebut kita tahu panjangnya berapa kayak gitu. Oke ya. Nah, kalau misalnya kita lihat nah, jadi mesin ukur koordinat atau CMM ya memiliki 3 sumbu gerak nih. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oh ini CMM, Coordinate Measuring Machine. Jadi bukan komputer ya, Coordinate Measuring Machine. Yaitu alat ukur geometrik modern dengan memanfaatkan komputer untuk mengontrol gerakan sensor relatif terhadap benda ukur untuk menganalisa data pengukuran. Jadi proses pengukuran yang rumit bisa dilaksanakan dengan relatif mudah dan cepat menggunakan mesin ini. Jadi rata-rata industri udah menggunakan CMM. Karena sifatnya itu dia universal ya. Jadi bisa mengukur bentuk geometri yang kayak gimana aja secara teori. Gitu. Tapi harganya mahal.
Nah, proses pengukuran yang rumit bisa dilakukan dengan cepat. Ya, tapi walaupun demikian tetap membutuhkan operator yang ahli. Jadi di sini harus operatornya tuh khusus gitu ya, yang punya sertifikasi di bidang metrologi, geometri. Jadi nggak sembarang orang bisa pakai, harus terlatih gitu. Nah, ininya ya. Jadi di sini ada meja. Nah, meja ini tuh sudah terekam koordinat X, Y, Z-nya terhadap mesin ya. Jadi pergerakan sensornya itu terekam nih. Oh, pergerakannya terhadap X, Y, Z berapa. Nah, ketika menyentuh, datanya direkam berupa titik-titik gitu terhadap di komputer ini. Nah, lalu dilakukan pengolahan untuk menghasilkan data pengukuran geometri tertentu. Nah, ini bentuk sensornya ya. Maksudnya sensor ini bukan banyak, ini sensornya bukan banyak, tapi dia bisa berubah acuan. Jadi bisa ke arah bawah, bisa ke arah sini, bisa ke arah sana, bisa ke arah sini, bisa bergerak gitu ya sensornya. Bukan ada banyak ini maksudnya. Kayak tadi di video bisa kelihatan kalau misalnya kalian perhatikan. Nah, ini konstruksi umum pada mesin CMM ya, ada yang besar, ada yang kecil, macam-macam lah. Jenis sensor juga ada berbagai macam, ada yang scanning sensor, ada yang 3D, ada yang 2D gitu ya, ada yang touch. Ini prinsipnya berbeda. Nah, ya diulang lagi ya, kita lihat nih. Coba sensornya kalian perhatikan, dia bisa berubah arahnya. Nah, awalnya kayak gitu ya menghadapnya. Nah, tuh dia bisa berubah tuh orientasi dari sensornya. Videonya putus-putus, Pak. Kalau putus-putus berarti koneksinya, entah koneksi saya atau koneksi kalian yang kurang bagus. Hanya koneksi Bapak, Pak. Masa saya pakai internet kabel loh di sini. Apa putus-putus, Pak? Oh, Pak, sama. Saya juga Sama, pakai Pak. kabel. Ya Pakai nanti kabel. saya kirim melalui WhatsApp lah Siap, Pak, siap. videonya. Baik. Atau kalian searching sendiri di Google. Nah, spesifikasi geometri. Sebentar, ini berapa slide? Saya lupa. Takutnya kelebihan waktunya. Oh, enggak, sedikit. Nah, spesifikasi geometri. Bisa kita lihat ya di sini. Ini merupakan standar. Kalau misalnya menggunakan standar milimeter sama standar inci, itu tuh berbeda penulisannya. Kita lihat tabel yang di atas dulu ya. Kita lihat tabel yang di atas. Jadi di sini bisa ditunjukkan nih. Kalau misalnya menggunakan desimal inci gitu ya. Kalau misalnya basisnya inci, itu tuh cara nulisnya kayak yang di bawah ini nih. Ini yang benar. Kalau misalnya ada 0,25, nolnya nggak ditulis. Ini penting nih. Jadi kalian ngelihat gambar mesin, itu bisa lihat secara langsung. Oh, ini inci atau milimeter gitu satuannya. Nah, kalau misalnya ada 0, gitu ya. Kalau inci nih, kalau satuannya inci, dia nggak ditulis nolnya. Ini yang benar kayak gini. Kalau misalnya ditulis nolnya, ini salah gitu. Nah, terus kita geser lirik ke kanan. Kalau milimeter kebalikannya. Kalau 0,25, ya ini harusnya kayak gini ya nulisnya. Kalau misalnya titik 25, ini nggak boleh nulis kayak gini. Jadi, kesimpulannya, kalau titik 25, ini adalah basis inci. Kalau misalnya 0,25, ini basis milimeter kayak gitu. Nah, juga sama dengan penulisan toleransi nih. Di nomor 2 ya, bisa kita lihat. Nomor 2 nih. Jadi kalau misalnya dia itu toleransinya itu sampai satuan mikron nih, kita lihat ya, mikron kan satuannya ya. Jadi nulis diameter, nulis ukuran bakunya juga sampai 3 angka di belakang koma nih. Gitu.
Jadi 4.500 plus minus titik 005. Nggak boleh cuma nulis sekedar gini doang, nggak boleh. Kalau misalnya basis inci. Jadi bisa kalian lihat nih, yang ini nggak boleh gitu. Nah, kalau misalnya di milimeter, justru bolehnya yang kayak gini, cuma 4,5-nya doang yang ditulis gitu ya. Nggak boleh ditulis sama 00-nya. Kesimpulannya gimana? Jadi kalau nulisnya kayak gini, 4, nggak pakai koma ya, pakainya titik kalau di gambar mesin internasional. 500 plus minus titik 005. Nah ini itu basis inci. Kalau misalnya nulisnya 4.5 plus minus 0,005, nah ini basis milimeter. Jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Itu cara penulisan pada gambar mesin dengan basis inci atau atau milimeter. Gitu. Nah, ini juga mirip ya sama yang di atas. Kalau misalnya cuma 4, ya udah tulisnya 4 aja gitu. Nggak usah 4.000. Kalau misalnya inci menyesuaikan, jadi angka di belakang komanya menyesuaikan toleransinya. Kalau toleransinya sampai satuan mikron, ya berarti nulis dimensi bakunya juga harus sampai satuan mikron. Jadi nambahin 00 gitu di sini. Oke, itu untuk penulisan dimensi. Sekarang kalau misalnya penulisan toleransi, lihat ke tabel yang di bawahnya ya. Nah, untuk yang desimal ini ya mirip kayak tadi. Mirip kayak tadi. Jadinya angka 0 di depannya itu nggak ditulis ya. Ini yang benar. Dan sampai ke 3 angka di titik koma kalau misalnya emang toleransinya itu paling kecil di satuan mikrometer gitu. Nah, ini nggak boleh nih. Jadi cuma nulis 0 doang gitu ya. Nggak boleh. Terus cuma oh iya, ini yang salahnya yang di sebelah sininya. Ini nggak boleh gitu. Nah, terus kalau misalnya milimeter di sampingnya ya. Nah, kalau misalnya di sini milimeter, ini kita lihat harus menggunakan tanda plus di sini nih. Jadi plus minus. Kalau misalnya walaupun 0 harus ditulis plusnya nih. Kalau misalnya milimeter gitu. Nah, lanjut. Kalau misalnya di sini nah, ini nih perbedaannya di sini ya. Perbedaannya di sebelah sini. Karena toleransinya itu sampai sini. Nah, ini nggak boleh nggak ada nolnya gitu. Ini juga ya harus ditambah 0 lagi di sini. Karena yang paling kecilnya itu satuan mikrometer. Jadi harus lengkap nih. Kalau 3 angka di belakang koma, semuanya 3 angka di belakang koma. Jadi harus ditambahin 0 di sini juga harus ditambahin 0 gitu ya. Nah, kalau misalnya ini nah ini ya nggak pakai 0 di depannya nih. Ini juga sama nggak pakai 0 di depannya. Jadi kalau misalnya yang milimeter harus lengkap sama angka 0 di depan titik gitu. Nah, yang di bawahnya juga mirip lah ya, hampir-hampir mirip lah semuanya. Oke. Nah, terus ini untuk yang angular. Jadi dia menggunakan sistem toleransinya itu nah plus minus ya. Nah, ini kalau misalnya nggak ada nolnya di depan berarti ya itu sebenarnya 0, gitu ya, 50 gitu. Jadi untuk yang entah itu milimeter atau inci, penulisan dimensi angular itu sama karena sama-sama menggunakan derajat, prinsip derajat. Sama-sama menggunakan prinsip derajat. Jadi entah itu berapa derajat, berapa menit, berapa detik. Penulisan toleransinya juga sama, menggunakan plus minus.
Nah, ini juga bisa menggunakan plus minus ya langsung derajatnya ya kalau ini. Nah, ini kalau ini ada 0 derajat 5 menit gitu ya. Jadi toleransinya plus minus 5 menit gitu. Ini cara penulisan toleransi pada dimensi angular, baik basis inci atau milimeter. Oke, untuk kuliah pada minggu ini saya cukupkan sampai di sini. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyain dulu? Belum Pak, mungkin nanti di grup Pak. Oke ya, kalian ya karena masih ada waktu sedikit ya, kalian digunakan untuk diskusi kelompok ya. Jadi kalian bagi-bagi tuh silakan di grup kelompoknya mau siapa aja membernya itu ya terserah kalian lah metodenya kayak gimana. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi saya tutup. Tapi Pak itu yang di grup, Gimana? Pak, untuk yang daftar yang fixnya udah ada Pak. Daftar apa? Daftar anak-anak yang mengikuti meteorologi. Di web akademik Daftar mahasiswa yang mengikuti kuliah meteorologi. Di web akademik Unjani ID, kamu bisa ngelihat daftar mahasiswanya nggak? Atau cuma dosen Pak aja yang bisa lihat? Nggak bisa ya? Dosen aja Pak. Oh ya udah nanti saya kirim. Saya kirim daftar mahasiswa fixnya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Nggak, kalau nggak ada, saya akhiri kuliah pekan ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.